Ya, tekanan ada, ya apalagi ini juga berkaitan ya kalau kita lihat ya Mahkamah Konstitusi aja bisa diintervensi. Padahal lembaga yudikatif, apalagi yang lain. Bahkan kita lihat kan sebelumnya Yunarto Wijaya, kemudian ada Saudara Ulin, kemudian Adian, saya, jadi berbagai sinyal-sinyal itu sudah ada. Tetapi bagi kami ketika politik itu digerakkan pada keyakinan untuk masa depan bangsa dan negara dan berakar kuat pada sejarah, bagaimana kekuasaan itu untuk rakyat, bagaimana reformasi itu memang untuk menggelorakan semangat anti kolusi, nepotisme dan korupsi, ya ini menemukan jati diri yang makin kokoh, sehingga tekanan-tekanan tidak akan melonggarkan suatu semangat juang, apalagi dengan spirit dari Mas Guntur Soekarnoputro. Dan kemudian kami terus bergerak. Buktinya rakyat memberikan dukungan. Ketika ada tekanan pencopotan baliho Pak Ganjar, Prof Mahfud, rakyat menyediakan rumahnya. Ini kan the essence of people movement. Ini yang kemudian nampak berbeda dengan yang lain. Hal yang sama juga yang terjadi di Yogyakarta, Mas, misalnya soal ada relawan yang ya ada kan dari Pak Arsyad kan untuk semua goal, semua menanggapi ya dengan ya mendaraskan suatu semangat bahwa Pak Ganjar, Pak Mahfud ini yang terbaik. Tapi kan kita juga ada yang ketika menghadapi tekanan-tekanan itu kemudian menampilkan ya suatu ya upaya untuk mengoreksi. Itu tidak akan terjadi kalau tidak ada suatu manipulasi yang telanjang. Dan ini disuarakan oleh kelompok-kelompok pro demokrasi melalui MK. Ketika segala sesuatunya itu peranatan diatur dengan baik, maka tidak akan muncul sikap-sikap seperti itu. Maka kemudian kami minta semuanya untuk taat pada hukum. Ketika kantor PDI diserang pun kami taat pada hukum. Bahwa kebenaran itulah yang akan menang. Oh ya cukup banyak kan, juga ada kan, itu sama kita menyepakati dengan Amin juga. Penggunaan suatu instrumen hukum, penggunaan instrumen kekuasaan. Dalam konteks ini kami juga membangun komunikasi dengan Amin karena merasakan hal yang sama. Sehingga inilah yang kemudian kami luruskan supaya demokrasi berada pada koridornya. Demokrasi berada pada rakyat yang mengambil keputusan, bukan pada elit. Dan itu harus dibangun suatu narasi bagi masa depan. Kita mendapatkan tekanan yang begitu kuat dari luar negeri karena Indonesia yang sebelumnya dipuji dengan track record demokrasi yang baik, tapi kemudian mundur ke belakang. Bahkan terjadi the darkness of the Indonesian democracy. Ini yang kami sangat prihatin. Maka masih ada waktu untuk melakukan koreksi itu agar berbagai upaya-upaya tekanan tidak terjadi. Dan ketika tekanan itu makin masif, yang terjadi adalah suatu counter action berupa gerakan rakyat. Dan gerakan rakyat ini dengan memasang baliho di rumah-rumah, tempat ini silahkan dipasang baliho Pak Ganjar, Prof Mahfud, ini menunjukkan esensi. Bagikan apa yang disampaikan Pak Ganjar, air kebenaran, air politik jurdil ini tidak bisa dibendung dengan berbagai intimidasi. Soal tekanan dari penguasa itu gimana? Jadi itu soal tekanan dari penguasa. Ya, tekanannya dalam bentuk apa? Intimidasi gitu satu. Ya, relawan saya juga diintimidasi. Kami diam-diam aja. Dalam hal apa, Mas? Dalam hal apa? Banyak. Ini minggu lalu kami pasang CCTV di semua rumah ketua relawan. Di Solo sama seluruh Indonesia? Ya nggak usah diceritain. Kita kan nggak pernah cerita-cerita juga. Kita kan diam-diam aja. Untuk intimidasinya seperti apa? Nggak usah diceritakan. Nggak, intinya kita santai-santai aja kok ya. Termasuk sebenarnya pencopotan Bali itu juga ada ya, Mas? Di mana? Kemarin Mas Fuad bilang kalau sempat ada pencopotan Bali di beberapa lokasi. Oh ya itu hal biasa ya. Santai. Kalau dari kami santai-santai saja ya. Kalau ada yang hal-hal yang tidak wajar ya silakan dilaporkan aja ya.
fair aja. Yeah. Ya, Mbak, ada laporan dari 2 korlap kami yang diintimidasi. Bentuk intimidasinya, 1 korlap relawan yang rumahnya difoto, digliteri dan sebagainya. Beberapa saat yang lalu. Yang korlap satunya ada rumahnya di gedor-gedor. Oke. Kayak begitu. Oke. Yang ketiga ada salah satu anggota relawan kami perempuan, ada intimidasi verbal ke perempuan. Oke. Kayak gitu. Enggak, di Solo. Di Solo ya? Di Solo. Iya. Oke. Itu. Terus saat Sehingga kami meminta ke teman-teman untuk berkoordinasi satu sama lain. Yang kedua, untuk jaga diri, paling tidak antisipasinya pasang CCTV. Tetapi saya tetap menginstruksikan ke kawan-kawan untuk tetap berpolitik secara santun. Satu, riang gembira, tidak membalas apa. Kewaspadaan iyalah, tetapi teman-teman tetap bekerja di basis untuk mensosialisasikan Pak Prabowo, Mas Gibran. Kurang lebih 3 minggu yang lalu. Ada yang sebelumnya, ada yang sebelumnya 3 minggu, ada yang 2 minggu yang lalu. Gitu. Ya kami tidak ada, sebenarnya begini Mbak, kita hal yang biasa lah dalam politik, hal-hal kayak begini. Satu. Yang kedua, yang penting teman-teman tetap waspada. Oke, siap. Dan tidak usah membalas hal-hal yang begini itu berlebihan. Tetapi teman-teman tetap harus fokus pengorganisasian di masyarakat. Baik lewat sosialisasi maupun waktu itu teman-teman tetap bagi sembako. Kayak gitu. Dan teman-teman sudah bersepakat untuk tidak menanggapi berlebihan soal kayak begini. Iya, pengakuan korlap kemarin teror. Tapi ada yang salah satu anggota perempuan, ada kata-kata kotor, ada. Dan beberapa waktu lalu sudah saya mintakan teman-teman untuk melakukan investigasi siapa yang meneror. Itu yang khusus yang gitu. untuk Dan sekaligus motifnya, sekaligus yang pengucapan verbal ke kader, salah satu kader relawan. Kata-katanya jorok, saya tidak usah sebut, tapi gini, ada ucapan memang soal berbeda pilihan hari ini. Subscribe Berita Surakarta.